Tiba-tiba dia melihat dari bawah kursi itu ada dua tangan yang pucat yang sedang memegangi pangkal kursi tersebut. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Halo Bias, semoga hari ini pun bias-biasku tetap sehat dan dalam dengan Tuhan ya. Oke, ini cerita 8/9 nih, dikit lagi selesai ceritanya dari Kaskuser Agan Agasya 168. Oke, seperti biasa aku belum baca ya. Jadi kita react bareng-bareng, kita baca bareng-bareng, kita takut bareng-bareng. Ini ceritanya dikasih judul Kai dengan adegan kursi putar gitu. Jadi nama pemerannya itu Kai, terus nama misterinya atau kejadiannya itu ya terjadi di seputar si kursi putar tersebut. Aku akan membawakan cerita ini dengan sudut pandang orang pertama ya. Sudut pandang orang ketiga. Berbeda dengan Agan Agasya yang menceritakan ini dari sudut pandang yang mengalami. Nah, kalau aku dari sudut pandang orang yang baca gitu. Kita langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi anyway ya, si Kai ini adalah orang Jepang. Jadi pas si Kai ini ceritain cerita horornya ke si Agan Agasya, dia pakai bahasa Indonesia atau komunikasi yang terbatas. Jadi ini si Agan Agasya itu menceritakan kejadian ini ya setangkepnya dia aja gitu ya. Ya udah, kita langsung mulai aja ceritanya. Kai ini adalah salah satu advisor di perusahaan tempat Agan Agasya ini bekerja. Nah, Kai ini diimpor langsung nih dari negeri Sakura. Kai ini pekerjaannya untuk menangani quality control atas produk yang sudah sampai di Indonesia. Sebenarnya si Kai ini levelnya itu udah bisa dibilang tuh udah selevel sama direksi. Tapi dasarnya karena dia itu adalah orang lapangan, jadi pembawaannya itu slow banget. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya si Kai. Waktu itu, Kai sedang mengurusi pengiriman unit baru yang dikirim dari Eropa dan Jepang pada tahun 2014. Untuk menghindari produk itu contek dan bocor ke kompetitor, maksudnya contek itu ditiru sama kompetitor ya. Maka dari itu pengiriman baru dilakukan pada pukul 2 dini hari dari Priuk Port. Priuk Port itu pelabuhan Priuk menuju ke Sunter. Karena Kai ini bukan tipe orang yang betah duduk atau diam-diam aja, akhirnya Kai pun di sini memutuskan untuk mengelilingi area gudang unit dan juga parts di area paling belakang di komplek perkantoran tersebut. Nah, ini kayaknya si Kai ini pokoknya di malam itu dia bisa jadi nggak balik nih ya guys ya. Karena kan pengiriman produknya kan jam 2 nih. Tapi di sini saat dia memutuskan buat muter-muterin area tersebut itu tuh lagi jam 12. Nah, jam 12 malam si Kai ini muter-muterin areanya sampai akhirnya dia capek sendiri dan istirahat di sebuah kantor representatif yang terbuat dari box kontainer bekas. Kebetulan untuk di kantor ini, kursi yang ada di dalamnya itu modelnya tuh kursi putar tinggi seperti yang ada di bar-bar atau di kafe-kafe. Berjejer memanjang kira-kira ada 5 kursi dan di tengah itu ada meja panjangnya. Jadi memang itu tuh diperuntukkan untuk driver-driver ekspedisi yang butuh ruangan untuk merapikan dokumen-dokumen mereka. Jadi kayak fungsinya tuh bisa jadi ruang tunggu gitu ya. Nah, di sini Kai itu bukan tipe orang yang penakut. Jadi Kai masuk ke kantor itu sendirian, ya udah di situ dia slow aja. Dan enaknya di dalam kantor itu tuh ada spot wifi dan juga bisa merokok. Nah, di sini tuh jarak dari kantor tersebut ya, yang ada kursi-kursinya itu, yang si box container itu, ke pos security itu nggak jauh, palingan cuma 100 meteran. Dan kalau misalkan produk baru itu baru masuk, nah pasti lewat si box container ini. Jadi nggak ada jalan lain. Nah, akhirnya tuh oke nih, si Kai itu mantap duduk di kursi tersebut tapi di arah dalamnya. Nah, tapi arah dalamnya ini bisa ngadep
ke jendela gitu ya. Kenapa dia duduk di situ? Karena di depannya itu udah pas jendela nih, jendela yang memang bisa menghadap keluar ke area yang memang nanti menjadi jalur si produk barunya masuk itu. Nah, di depan Kai itu kan ada meja dan deretan bangku-bangku lain. Nah, pas si Kai ini lagi enak-enak nih ya main handphone gitu ya, lagi browsing-browsing. Tiba-tiba aja kursi di depannya ini bergerak sedikit. Kursi puter ini kalau bergerak kan pasti ada suaranya kayak kerak gitu ya. Tapi di sini kayak ini nggak mau ambil pusing dan dia pun memutuskan untuk memutar musik dari handphonenya untuk meredam suara berisik tersebut. Akan tetapi lama kelamaan kok suaranya makin berisik ya. Dan iya nih, di dalam kantor ini sebenarnya keadaannya itu gelap gulita. Hal ini dilakukan untuk menghindari kalau misalkan orang-orang tuh ada nongkrong gitu di dalam. Jadi kalau lampunya terang, nanti karena saking ada wifi boleh ngerokok dan lain-lain, nanti orangnya nyaman gitu. By the way, Kai, gak akan ada yang nyaman orang di situ sampai malam. Percaya deh. Aku pun gak mau free wifi atau apa, aku gak mau stay di situ. Akhirnya, Kai pun penasaran kan karena berisik kan suaranya. Dia pun akhirnya berdiri sambil ngelongok ke arah depan gitu kayak gitu kan ya. Dia ngelihat takutnya ada apa-apa gitu. Apa tikus mungkin ya atau apa, tapi pas dia lihat tuh nggak ada apa-apa emang. Cuma dia bingung kok bangkunya tuh nggak berhenti mengeluarkan suara yang bising gitu. Ya udahlah, di sini dia try to be rational, try to be cuek kali ya. Akhirnya dia pun melanjutkan browsing di handphone dia. Nah, nggak lama dia tuh mendengar seperti kayak ada suara besi di bangkunya itu saling bergesekan atau saling beradu. Jadi kayak teng 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 gitu. Tapi suaranya tuh nggak terlalu keras, malah suaranya tuh agak samar-samar gitu. Nah, di sini si Kai pun nggak mau mikirin apa-apa, dia cuma berdiri aja dan ngecek itu suaranya sebenarnya suara berasal dari mana. Nah, pas si Kai ini lagi ngecekin sumber dari suara ini, di situ tiba-tiba dia melihat kursi-kursi tersebut mulai bergerak. Yang ada yang arah ke kiri, ada yang arah ke kanan. Nah, di sini dia udah bukan lagi celingak-celinguk ngecek, dia langsung berdiri gitu. Dia langsung berdiri, terus dia arahin ya center handphonenya itu ke arah bangku-bangku yang bergerak sendiri tadi. Pas dia arahkan ke bangku-bangku yang bergerak, itu memang kayaknya tuh kosong, nggak ada apa-apa. Cuman kan namanya lampu senter ya, jadi pendarnya nggak mungkin cuma ke satu lokasi doang dong. Pendarnya kan kebanyak gitu. Tiba-tiba dia melihat dari bawah kursi itu ada dua tangan yang pucat yang sedang memegangi pangkal kursi tersebut. Dan itu penampakannya itu tangan doang, dari bahu ke jari-jari. Itu tuh gerak-gerak kayak mau menggapai-gapai sesuatu itu gitu loh. Nah, di situ spontan Kai itu langsung kabur ke arah pos security. Saking traumanya dia pun langsung omongin ini ke security, tapi dalam bahasa Jepang. Nah, otomatis kan si security-nya tuh gak ngerti apa-apa dong maksud dari si Kai ini. Akhirnya di sini mungkin ya berkat dari bahasa tubuh, Kai pun diberikanlah air putih nih sama security itu. Nah, security yang lain itu sebenarnya nggak berani untuk masuk ke arah si box kontainer itu gitu. Biasanya kan kalau misalkan ada kejadian lah intinya ya, salah satu dari mereka itu harusnya datang ke TKP buat memastikan apa sih sebenarnya yang terjadi atau yang dialami oleh ya salah satu orang di situ atau karyawan di situ. Apalagi ini terjadinya sama salah satu pejabat lah ya di kantor tersebut. Tapi kali ini sepertinya mereka tuh kayak udah sama-sama tahu lah kira-kira apa yang terjadi. Jadi ya mereka skip lah bagian ini. Nah, giliran si Kai ini udah merasa tenang, akhirnya dia tuh ditanya nih oleh salah satu komandan regu di sana. Karena memang ada tugas kalau ada kejadian itu harus bikin berita acara. Nah, di sini akhirnya Kai itu menceritakan deh kejadian yang dia alami. Dan kejadian itu tetap dicatat nih sama si komandan regu ini. Tapi di malam itu mereka nggak pernah cerita apa-apa sampai akhirnya pada suatu hari. Nah, ini ada background story-nya nih guys. Nih. Siang itu, ini harinya udah beda tanggal atau apa gak tahu ya. Intinya dia dibilang siang itu
Kai kedatangan teman yang memang berasal dari Jepang juga. Kebetulan dia itu pernah ditaruh di perusahaan ini, tapi akhirnya dipanggil balik lagi nih ke Jepang karena memang diberikan promosi atau kenaikan jabatan. Nah, pas temannya ini datang, ya diceritain lah oleh si Kai gitu ya pengalaman dia yang dia alami itu. Nah, di sini dikasih tahu nih, oh iya katanya, temennya Kai ini yang dari Jepang datangnya jeda 1 sampai 2 minggu setelah kejadian. Jadi ini udah selang 1 sampai 2 minggu ya. Dan ternyata temannya Kai ini pernah mengalami kejadian yang serupa. Dan dia cuma bilang, dulu itu pernah ada orang vendor. Jadi vendornya ini tugasnya adalah untuk mengerjakan pembuatan kantor dari box kontainer tersebut. Nah, nggak tahu gimana alat gerinda pemotong besinya itu mental. Abis itu langsung motong tangan dan badan orang itu sampai kebelah-belah. Dan akhirnya orangnya itu pun mati seketika karena kehabisan darah. Kejadiannya ini terjadi di dalam kontainer tempat si Kai ini nongki. Nah, abis itu ya pantes aja ya nih kantor tuh angker banget. Banyak banget kejadiannya di dalam sini guys. Oh my god, aku gak kebayang sih gerinda motong-motong tubuh orang. Ini kayak di film ini tau gak sih? Di film Evil Dead tau gak sih? Gore banget. Turut berduka cita kepada vendornya, semoga kamu di alam sana bisa merasakan tenang dan semoga kamu udah di tempat yang lebih baik ya. Di cerita-cerita sebelumnya itu biasanya nggak ada background story-nya guys. Dan ini ada background story-nya terus kayak kaget gitu loh aku. Oke, itu aja cerita dari Mas Kai, apa Kaisan, yang diceritakan kembali oleh Agana Gasha. Ini aku masih agak sebenarnya takut iya, tapi aku lebih ke iba sih, kayak karena mengambil nyawa seseorang kan kayak aku iba banget. Anyway, thank you ya buat kalian yang udah nonton video ini. Jaga kesehatan, berhati-hati dalam bekerja, jangan sampai terjadi kecelakaan saat bekerja. Sehat terus. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe untuk tahu cerita-cerita aku selanjutnya biar dapat notifikasinya. Kalau ada cerita dari kalian bisa email ke sini. Oke. Tinggal satu cerita lagi nih dari Agan Agasha ini. Stay tune guys. Bye-bye.